pengungsi. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa sudah ada rancangan peraturan presiden dan dalam bentuk naskah akademik yang mengatur secara spesifik mengenai pengungsi dan belum ada tahap lanjutan untuk legislasi ke DPR. Sehingga pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan lebih memfokuskan untuk mempersiapkan rancangan tersebut. Pengungsi 1951 yaitu karena konvensi tersebut Indonesia mengikatkan diri kepada Konvensi 1951. Tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia. Sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan. Untuk perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Pengungsi 1951, yaitu tidak memulangkan, tidak mengusir, tidak membedakan, dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Meskipun ada beberapa hak bagi para pengungsi yang masih belum terpenuhi. Konvensi 1951 merupakan titik awal dari setiap pembahasan mengenai persoalan pengungsi. Dalam beberapa hal konvensi ini dipandang sebagai pembuka jalan karena pertama kalinya dalam sejarah di mana sebuah konvensi telah memberikan definisi umum tentang seorang pengungsi. Definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 ini adalah seseorang yang merasa ketakutan karena beralasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, kelompok sosial, dan keanggotaan partai politik tertentu. Dalam artian, seseorang ini memutuskan terpaksa karena dengan rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan atau persecution. Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya. Persoalan pengungsi semakin meningkat pada awal tahun 1991 dan awal 1960-an. Maka dipandang perlu untuk memperluas cakupan waktu dan geografis dari Konvensi 1951. Oleh karena itu, dalam perkembangannya dirancang dan disepakati suatu protokol tambahan terhadap konvensi tentang status pengungsi tersebut, yakni Protokol 1967. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengatur perlakuan standarisasi minimum dan hak-hak yang mendasar untuk mereka. Adapun diantaranya yaitu 1. Untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. 2. Mendapatkan surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan serta mengenai penerapan biaya fiskal. Dan yang ketiga, hak untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain di mana mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali. Lalu, Indonesia apakah perlu meratifikasi konvensi ini? Status Indonesia yang hingga saat ini belum menjadi negara pihak Konvensi Pengungsi 51 dan Protokol 67 membuat Indonesia dalam menyikapi permasalahan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia terbatas. Berbeda halnya apabila pemerintah Indonesia memilih untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 51 dan Protokol 67. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, faktor ekonomi. Adalah suatu aspek yang paling penting untuk keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki status sebagai negara berkembang, tentunya perekonomian yang ada di Indonesia juga belum sebesar dan sebaik negara-negara maju yang ada di Eropa. Persoalan-persoalan domestik yang ada di dalam Indonesia sendiri masih sangat banyak dan kompleks. Angka kemiskinan serta pengangguran yang banyak mewarnai daftar persoalan domestik Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa diatasi dan tuntas. Dengan secara tidak langsung bertambahnya penduduk Indonesia tersebut akibat dari adanya pengungsi yang menetap di permukiman di Indonesia menjadikan beban Indonesia untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di Indonesia pun bertambah. Namun ideal hal yang tersebut dapat diseimbangkan apabila pengungsi yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak ke negara selayaknya penduduk Indonesia asli atau natif. Faktor kedua ada faktor keamanan. Hambatan lain yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia apabila memilih untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 51 dan Protokol 67 adalah hambatan keamanan.
Hambatan keamanan ini tidak kalah penting untuk menjadi pertimbangan oleh pemerintah Indonesia apabila ingin meratifikasi Konvensi Pengungsi 51 dan Protokol 67. Sebagai sebuah negara, menjamin keamanan di dalam negerinya sendiri adalah sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara kepada penduduknya, karena dengan terjaminnya keamanan suatu negara akan menciptakan sebuah kondisi yang nyaman dan tenang, menjalani aktivitas dan rutinitas dengan keadaan yang tenang dan dapat secara optimal. Aspek ketiga adalah aspek konteks internasional. Konteks internasional adalah suatu hal yang terjadi di luar negeri atau di luar Indonesia, namun memiliki pengaruh terhadap Indonesia dalam mengambil sikap. Dalam hal ini adalah relevansinya dengan belum diratifikasinya Konvensi 51 dan Protokol 67 tentang pengungsi. Konteks internasional juga menjadi salah satu hambatan dan alasan pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 51 dan Protokol 67 dan menjadi negara pihak dari konvensi tersebut. Lanjut. Baik, jadi menurut kelompok kami sependapat dengan pemerintah bahwa Indonesia masih belum perlu meratifikasi. Dilihat dari pasal 17 hak atas pekerjaan, angka pengangguran tinggi dan pendapatan per kapita masih rendah di Indonesia. Pasal 22 hak atas tempat tinggal atau perumahan, masih banyak rakyat Indonesia tidak memiliki rumah yang layak huni. Pasal 22 pendidikan umum, masih rendahnya standar pendidikan terutama di daerah-daerah. Pasal 24 jaminan sosial, masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.